Saya tadi dari masjid untuk sholat, dari pura ya untuk sembahyang, dari gereja untuk pengakuan dosa saya, dosa yang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami di channel Eksklusif Muda. Sekarang kita ada di Desa Balun. Kita nggak wisata mistis dulu ya. Kita mau healing-healing dulu ke Desa Balun. Tahu Desa Balun ada apa? Jelas Anda tidak akan tahu Balun ada apa. Oke coy, masih bersama di Eksklusif Muda. Kita akan bahas se-eksklusif mungkin tentang Desa Pancasila. Saya tadi dari Balun dapat tongkat ini bro, tongkat namanya tongkat kelapa, saya juga nggak tahu. Oke, pantau di channel kami, di channel Eksklusif Muda. Saya mau menghilang dulu ya. Oke guys, sekarang kita ada di depan Masjid Desa Balun. Kita akan sholat dulu guys, sholat asar dulu di masjid sana, oke? Ya tetap pantau di channel kami, channel Eksklusif Muda. Yuk kita mau sholat dulu, oke guys? Om Swastiastu, salam budaya. Kita ada di depannya pura. Oke guys, tetap pantau di channel kami, channel Eksklusif Muda. Kita akan masuk dulu, sembahyang dulu, oke? Pantau channel kami, oke? Salam, salam, salam. Oke, teman, saudaraku sekalian, kita ada di mana? Gereja Kristen. Oke, kita akan berdoa dulu, pengakuan dosa dulu ke gereja. Oke, tetap saksikan di channel kami, di channel Eksklusif Muda. Oke. Oke bro, kita akan diskusi, sharing-sharing kenapa ada Desa Balun ada 3 jamaah, 3 agama sangat-sangat rukun. Apakah ini termasuk yang ada di Indonesia Nusantara, Bhinneka Tunggal Ika? Yuk ikuti saya, kita akan berbincang-bincang sama teman dan saudara saya biasa. Siapa lagi kalau bukan Mbah Toro sama Mas Budi. Yuk ikut. Kita akan tanya-tanya guys seputar Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila. Bukan Pancasona, Pancasila. Bukan Panca Indra, Pancasila, ingat. Yuk. Assalamualaikum, Pak Toro, Mas Yudi. Gimana kabar kalian? Saya tadi dari masjid untuk sholat, dari pura ya untuk sembahyang, dari gereja untuk pengakuan dosa saya, dosa yang banyak. Oke, Mbak, kita akan bincang-bincang seputar Pancasila. Kira-kira gimana ini? Oke, siap. Oke, permisa. Kita akan berbincang masalah Pancasila dengan saudara-saudara saya. Ini namanya Mbah Toro, selaku praktisi spiritual tingkat desa. Ini Mas Yudi. Biasa pembisnis tingkat desa juga. Oke, kita akan bincang-bincang seputar Desa Pancasila. Yuk tetap ikuti di channel kami. Channel apa Mbah? Mas Yudi? Eksklusif Muda. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ditemani sama Gus Ali dan Mbak Toro. Gimana kabarnya Gus? Alhamdulillah sehat, Rahayu. Mbak Toro? Alhamdulillah. Oke. Di sini kita akan bincang-bincang mengenai Desa Balun.
kenapa sih Desa Balun itu disebut Desa Pancasila? Menurut Gus Ali bagaimana? Menurut Gus Ali bisa menjelaskan kenapa sih Desa Balun kok disebut Desa Pancasila? Silakan Gus Ali bisa menjawab atau menjelaskan tentang itu. Ini menurut saya, jadi apa yang saya katakan nanti jangan menjadi pedoman dan jangan menjadi kebenaran. Iya, Kebenaran mutlak hanya milik Tuhan yang Maha Esa. benar Gus, benar. Saya cuma menyampaikan apa yang menjadi pemahaman saya. Dan pemahaman saya tidak harus dibenarkan. Dan Iya. pemahaman saya ini hakikatnya cuma untuk sharing. Harusnya mestinya salah. Menurut saya begini, kalau untuk menurut desa, mengapa Desa Balun ini disebut Desa Pancasila? Berkaitan begini, berkaitan dengan kerukunan kalau menurut saya, sesuai esensi manusia, sesama manusia, hablum minan nas, kan begitu. Kenapa dikatakan Pancasila? Iya, semua ini berbeda. Semua berbeda, tidak ada orang yang sama sebenarnya. Secara pemikiran, secara gender, secara agama, secara hobi, semua berbeda. Tapi perbedaan ini jangan dijadikan sebagai tolak ukur untuk kebencian, untuk mengejar satu sama lain. Tapi ini dijadikan untuk kerukunan sesuai Rasulullah rahmatan lil alamin. Semua makhluk hidup tanpa keterkecuali dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk di desa ini termasuk ada tiga agama yang benar-benar sangat rukun. Emang pas dan benar kalau Desa Balun ini dinyatakan sebagai Desa Pancasila karena rukun. Karena rukun, mereka secara toleransi beragama sangat luar biasa. Tatkala agama Muslim ini mengadakan ada peringatan Hari Raya Idul Fitri, mereka pun menghormati. Sama halnya dengan gereja ini, sama halnya dengan buruh. Semua saling menghormati dan tidak ada kecemburuan sosial dan tidak ada saling membenarkan dan saling menyalahkan. Semua sama hakikat. Begitu. Termasuk secara esensi dari Pancasila tadi adalah ya Bhinneka Tunggal Ika. Kita berbeda-beda tapi satu tujuan, satu kerukunan. Itu kalau menurut saya. Iya, benar. Tak tahu Mbak Toro ntar gimana. Terima kasih atas penjelasan. Oh, sama-sama. Untuk Mbak Toro sendiri bagaimana penjelasannya tentang Desa Balun, Desa Pancasila? Bisa dijelaskan juga. Kalau saya sih cukup menambahkan saja ya, nambahin tadi sudah dijelaskan oleh Gus Ali tentang Desa Pancasila. Kalau menurut saya bisa dikatakan iya. Soalnya di Desa Balun ini terbukti dengan tempat-tempat peribadatan yang semuanya berdampingan dan di situ juga tercipta sebuah inti semuanya itu tercipta sebuah kerukunan. Kalau menurut saya, kenapa bisa dikatakan Desa Pancasila itu karena di sini berbeda-beda agama, tapi di situ tetap memegang satu, yaitu kerukunan. Ya, jadi di antara semua itu nggak ada sebuah pembenaran klaim di antara mereka yang paling benar, tapi di situ dia mengukuhkan kebenaran itu ada pada sebuah kerukunan. Itu aja kalau menurut saya. Terima kasih Mbak Toro ya. Iya. Ada pertanyaan yang kedua yaitu silah Pancasila ke-1. Yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Itu menurut Gus Ali penjabarannya itu bagaimana? Kenapa ada terkaitan di Desa Pancasila ini? Begini, kalau untuk sila yang pertama, yaitu kenapa harus ketuhanan yang Maha Esa, ya kan gitu. Kok nggak tidak ketuhanan yang Maha Allah, yang Maha Kuasa, yang Maha ya apa? Kenapa harus Esa? Ingat, kita kupas saja. Esa ini artinya bukan satu. Kalau Esa ini satu, pasti ada dua dan tiga. Esa bukan satu, tapi Esa adalah tunggal. Tunggal. Kalau orang Hindu yang menamai Sang Yang Tunggal, Sang Yang Esa, Sang Yang Wenang, tunggal itu Tuhan. ya. Tapi penamaannya berbeda. Kalau orang Islam, Allah, kan begitu. Kalau orang Kristen, Allah, Tuhan Allah. Kalau orang Hindu, Sang Yang Widi. Sang Yang Widi itu apa? Yang menciptakan alam semesta. Jadi Pak Karno menyetuskan satu ketuhanan yang Maha Esa itu benar.
Jadi inilah yang namanya Indonesia, Pulau Jawa, Nusantara. Jadi semua masuk ke sini, nggak masalah. Berbeda agama pun, berbeda apapun nggak masalah. Tapi hakikatnya tetap sama. Secara ketuhanan tetap sama. Yang kita sembah adalah Tuhan yang membuat semesta ini. Kalau nama silakan, mau menyebut nama apa? Untuk mengapresiasi Tuhannya, apakah kamu perlu menyebut Tuhanmu siapa? Nama bukan, konteksnya Tuhan bukan nama, tapi yang ada dalam rasanya. Kalau menurut saya begitu. Terima kasih. Untuk Batoro sendiri bagaimana, Batoro? Tentang sila pertama dari Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa itu. Ya, ketuhanan yang Maha Esa. Tadi kalau bicara Esa sudah dibicarakan oleh Ghazali bahwa Esa itu tunggal, dan kalau menurut saya Esa juga bisa dikatakan meliputi seluruh alam. Jadi yang dinamakan Esa itu tidak patokan pada satu, tapi tunggal. Nah, kan gitu. Jadi di sini, di mana di Indonesia khususnya dan di daerah Balun ini kenapa bisa dikatakan Tuhan yang Maha Esa. Jadi yang namanya di sini itu benar-benar merumuskan, mewujudkan bahwa seperti apapun mereka, seperti apapun dia, tapi satu, yaitu bertuhan. Jadi Indonesia ini negara-negara bertuhan. Makanya ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa yang Maha Esa sudah jelas di sini meliputi berbagai agama. Kalau ketuhanan yang Maha Allah, entah Kristen yang dominan. Ketuhanan yang Maha Allah, Muslim yang mengklaim. Ya, ketuhanan yang Maha Tunggal, entah Hindu. Padahal semua hakikinya satu. Tuhan yang menciptakan seluruh alam. Nah, di situ di mana berbagai agama itu dia bisa mewujudkan itu. Nah, intisarinya yang penting di mana di situ orang-orang beragama, di mana di situ negara beragama. Wujud dari keselarasan semua itu adalah kerukunan. Dia bisa saling menghormati satu sama yang lain. Ya. Jadi nggak ada perbedaan kayak gitu. Itu aja. Seru sekali ini. Iya. Ya, untuk pertanyaan kedua, kita masih mengenai Pancasila. Untuk kita langsung ke singkat aja ya, Batoro ya. Iya. Untuk yang sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab apakah masih tersambung di daerah Bali ini? Bisa dijelaskan juga, Batoro? Kalau menurut saya di Desa Balun ini acuannya kepada kemanusiaan yang adil dan beradab, saya rasa cukup, alhamdulillah lah. Di sini secara realisasi di sini sudah tercipta. Karena di mana di desa sekecil ini, tapi di situ agama juga berbeda-beda, tapi di situ ada sebuah kerukunan. Dan untuk kemanusiaan yang adil dan beradab itu, kemanusiaan itu kita fokus kepada diri kita dulu sebenarnya. Kita sebagai manusia itu yang dimana dikatakan adil dan beradab. Sudah adilkah kita terhadap diri kita sendiri? Sudah beradabkah kita terhadap diri kita sendiri? Nah, itu diawali di situ dulu. Baru kita mengeksplornya kepada sesama. Gitu. Jadi kalau soalnya kebanyakan yang adil dan beradab, kita lebih mengedepankan, tapi kita tidak adil terhadap diri kita. Nah, itu kadang yang akhirnya timpang, Mas. Nah, kalau adillah terhadap dirimu, nah, baru kita mengaplikasikan kepada yang lain. Tentu. Jadi nggak perlu, soalnya zaman sekarang ini kebanyakan yang hanya berargumen atau hanya sebuah referensi saja, tapi untuk realisasinya terhadap diri pribadi itu kayaknya nggak ada. Itu saja saya. Dan untuk Gus Ali sendiri,
Saya minta untuk penjelasan di eh, sila ketiga Satuan Indonesia. Sila ketiga apa sila kedua? Kedua tadi sudah dijelaskan Mbak Toro. Jadi kita untuk menyingkat waktu, sila ketiga yang Gus Ali yang jawab. Untuk menambah untuk sila yang kedua begini, saya tambah saja untuk sila yang kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kenapa harus manusia? Kan begitu. Ya. Harus adil dan beradab. Kalau menurut saya begini, sebelum kamu masuk dalam agama, seharusnya kamu harus benar-benar menjadi manusia dulu. Manusia seutuhnya. Harus benar-benar menjadi manusia seutuhnya. Kalau kamu menjadi manusia seutuhnya, kalau Anda beragama, pasti akan mendapatkan yang namanya kebaikan. Kalau kita masuk ke dalam agama tapi sampean tidak benar-benar menjadi manusia, akan terjadi kehancuran. Makanya Bung Karno dan para sesepuh-sepuh membuat Pancasila dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang beradab. Adil terhadap siapa? Terhadap dirimu sendiri kah? Apa terhadap manusia dan alam semesta? Kan begitu. Dan kita benar-benar menjadi manusia, harusnya adil. Tanpa harus ada itu salah itu benar enggak. Semua adil. Harus adil, seadil-adilnya. Makanya adil ini adalah sesuatu yang benar-benar harus dicapai oleh setiap manusia. Bukan setiap agama, tapi setiap manusia. Baru mereka beradab. Oke. Kalau sudah menjadi manusia, kalau sudah adil, jelas dia beradab, nggak ngawur, kan begitu. Kalau menurut saya begini, urusan tentang Tuhan, tentang manusia, dengan Tuhan, kamu harus benar-benar bisa yakin, harus yakin saja. Kalau urusan manusia dengan Tuhan, kan begitu. Untuk urusan manusia dengan manusia termasuk adil, kan begitu. Liutami makrima akhlak. Untuk urusan yang ketiga, kita harus beradab kepada siapa? Semua makhluk hidup tanpa keterkecualian. Semua ini hidup, nggak ada yang mati. Itu menurut saya. Untuk sila kedua. Untuk sila ketiga, Untuk sila yang ketiga, Tuhan Yang Maha Esa, dan yang ketiga Persatuan Indonesia. Apakah kita sebagai manusia harusnya bersatu? Indonesia ini bukan hanya meliputi negara Indonesia, bukan. Kalau menurut saya, semuanya, semua elemen, mencakup semua elemen, agama maupun ras maupun budaya, harus bersatu kita, tanpa harus membedakan kamu ras ini, kamu ras kulit hitam. Jangan, semua sama, kita harus rangkul menjadi satu. Itulah nama Indonesia, Persatuan Indonesia. Dan ingat, Indonesia ini bukan hanya nama Indonesia belaka, tapi para leluhur kita, para Bung Karno dan para sesepuh membuat nama Indonesia itu bukan main, bukan cuma Indonesia, bukan kata-kata cuma, tapi itu ada makna yang sangat luar biasa. Oh iya Gus, tadi kan Gus Ali sempat berkunjung ke masjid, ke pura, ke gereja. Apa yang Anda rasakan di tempat ibadah agama ini? Kalau masalah itu, menurut saya begini, semua agama menurut saya sama, secara esensial ke Tuhan. Mereka sama, mereka menyembah Tuhan yang sama, Tuhan yang menciptakan alam semesta, sama. Tapi cara untuk penyembahan mereka dan penyebutan nama mereka berbeda-beda. Enggak apa-apa. Itulah nama toleransi. Yang penting begini, apapun yang menjadi keyakinanmu dan apapun yang menjadi keyakinan dalam Tuhan, sudah, lakukan saja. Jangan sampai kamu menyalahkan keyakinan orang lain. Benar. Lakukan saja, berbuat baik saja. Itu. Ya. Makanya ini yang pokok yang kita harus benar-benar pahami secara esensi ke Tuhan. Kan begitu. Ya. Itu menurut saya. Untuk Mbak Toro sendiri bisa menyebutkan sila keempat. Sila keempat itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya kan.
Rakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dalam permusyawaratan permusyawaratan perwakilan. Bisa dijelaskan panjang Untuk- sekali itu soalnya. ini untuk sila keempat sudah jelas. Mungkin begini, Kerakyatan mungkin Batara harus bisa menambahi untuk sila yang ketiga. Kira-kira sudah anggap mungkin itu sudah untuk keempat. satu saja. kata, dua kata untuk Sudah, sila sudah cukup. ketiga. Untuk yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh Oleh hikmat. hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi gini, yang namanya rakyat itu yang dipimpin oleh hikmat. Nah, kita sebagai sesama manusia itu kita harus hikmat dulu. Hikmat dulu kepada apa? Satu, kepada Tuhan, kepada agama, kepada bangsa. Di situ ada yang namanya sebuah kebijaksanaan. Nah, dari kebijaksanaan itulah itu dinamakan pemimpin. Nah, apapun itu kalau tiada sebuah kebijaksanaan, tidak akan ada yang namanya. Nah, untuk mengambil sebuah kebijaksanaan itu harus diadakan apa? Permusyawaratan. Nah, musyawarah. Nah, musyawarah itulah yang dijadikan titik tumpu. Nah, otomatis kalau lewat musyawarah ada sebuah kesepakatan yang harus dilakukan secara hikmah. Kan gitu. Kalau menurut saya gitu saja. Oke. Terima kasih. Untuk Mas Salih bisa menambah untuk sila keempat. Mungkin begini, mungkin Batara seperti itu saya kira sudah mewakili untuk saya. Iya. Kan begitu. Ungkapan saya yang paling penting adalah apapun itu kita harus benar-benar bisa musyawarah. Apapun musyawarah dulu. Jangan saling menyalahkan sana sini. Tidak ada Nggak sebuah ada. pertentangan Iya, ya. Harus musyawarah. Kalau saya tekankan di konteks itu permusyawarah, harus musyawarah, dan musyawarah ini akan menimbulkan sesuatu yang namanya maslahat dan kebaikan dan kebijaksanaan, manfaat. Itu menurut saya. Untuk yang ini terakhir nih ya. Terakhir ini untuk sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah itu tadi, kalau menurut saya kita harus tekankan kepada sisi sosial. Sisi sosial. Ya, banyak orang beragama tapi tidak bisa menegakkan sisi sosial. Ya. Sisi sosial termasuk apa aja? Begini, melingkup keseluruhan sebenarnya. Iya. Termasuk sosial itu termasuk kalau ada urusan urusan tentang beragama ya. Ini kan ada banyak tempat peribadatan. Secara sosial harus benar-benar bisa menghormati kita. Harus benar-benar bisa menghormati sosial beragama ini sebenarnya. Dan yang kedua ini, banyak orang beragama, kenapa secara sosial mereka tidak benar-benar bisa membaur secara benar. Ada tetangganya nggak bisa makan, tapi dia bisa dia bisa umroh berkali-kali, beli mobil, tapi tetangganya fakir miskin yang butuh makan Biarkan saja. dibiarkan saja. Kalau menurut saya begitu, secara spiritual esensi sosial Ya, bagi seluruh rakyat Indonesia. bisa. Harus keseluruhan sebenarnya. Tidak harus kita harus bantu umat muslim saja, jangan semuanya. Begitu. Kalau menurut saya begitu. Tahu kok untuk Batara penambahnya gimana? Tambahin Batara enggak apa-apa untuk Kalau menurut saya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. ya, kita gimana keadilan secara sosial itu kalau dalam Islam bisa waktu dengan nas ya terus ya waktu dengan nas itu gimana hubungan kita antar sesama manusia. Nah, keadilan sosial di sini, keadilan sosial kita harus paham. Nah, intisari kita kembali kepada diri kita tentang keadilan terhadap diri kita. Nah, kalau menyangkut keadilan sosial, kalau menurut saya gini, yang namanya keadilan sosial itu bisa adil. Nah, sosialnya itu masyarakat bermasyarakat. Walaupun itu beda, ranahnya beda-beda agama, beda suku. Selama itu
bangsa Indonesia. Indonesia itu bangsa. Indonesia itu semua bangsa yang meliputi semua seluruh alam kan gitu. Jadi katanya Gus Ali bukan hanya tentang manusia, bangsa. Bangsa itu meliputi yang nyata dan tidak nyata juga. Itu bangsa dan meliputi seluruh alam. Nah, keadilan sosial itu jangan pernah mengklaim atas diri kita merasa paling benar. Kalau kita mengklaim diri kita merasa paling benar, di situ tidak akan pernah tercipta yang namanya sebuah keadilan. Nah, kita lupa akan hak kita sebagai seorang manusia. Nah, kan gitu. Saya hak atas makan, sampean-sampean juga mempunyai hak untuk makan. Nah, kadang kita di dalam sebuah ajaran yang namanya agama, ya kan, dikasih tempat, kita diajarkan di situ. Tapi pada dasarnya, kita sendiri nih ya, kadang sebagai manusia, kita itu ego. Nah, kita tidak pernah merasa adil. Kadang kita diawali dari sisi keluarga aja, Mas. Keluarga kita kadang egois. Kita sebagai kepala keluarga kita tidak pernah adil. Kan gitu, Gus. Kita tidak pernah adil, khususnya terhadap diri kita, apalagi keluarga kita. Jadi gini, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, marilah kita belajar adil terhadap diri kita, terhadap keluarga kita, lingkungan kita, baru kita mewujudkan kepada bangsa ini. Nah, sehubungan begini, Pak. Sehubungan dengan Pancasila tadi, saya ingin bersharing dengan sampean masalah tentang Bhinneka Tunggal Ika. Secara esensial untuk kadar manusiawi secara pribadi. Kira-kira gimana untuk Bhinneka Tunggal Ika secara pribadi kita? Nah, itu tadi sempat sampean bicarakan di mana di sila pertama itu yang namanya Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda, tetapi kita tetap satu tujuan. Nah, tujuan itu yang namanya kita berbeda-beda sudah jelas tadi saya sampean sampaikan bahwa kita di Indonesia ini bermacam agama, berbeda-beda agama, berbeda suku, ras, ya kan di situ. Tapi kita tetap satu tujuan. Tujuan itu apa? Tujuannya itu kita membawa bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang benar-benar adil, makmur dan berdaulat. Itu kalau menurut saya tentang Bhinneka Tunggal Ika. Untuk esensi yang dalam diri itu gimana? Maksudnya untuk membawa Bhinneka Tunggal Ika yang sama bicarakan tadi kan untuk seluruh, tapi untuk ke dalam diri. Ke dalam diri Secara spiritual ya, Bhinneka Tunggal Ika itu kita sebagai makhluk hidup, makhluk bersosial. Nah, ini kalau menurut saya. Jadi saya secara pribadi saya belajar akan sebuah pemahaman makna tentang sebuah kehidupan ini ya Gus ya. Itu gini, makanya berbeda-beda, kita diciptakan oleh Allah itu beda. Memang beda. Dari saya sampean, dari sisi wujud pun beda. Tapi ada satu sisi kesetaraan yang sama, manusia. Nah, manusia lah, kita manusia ini yang seperti apa, yang di mana letak manusia itu? Kalau secara spiritual loh ya. Itu. Kadang kita berkata saya ini manusia, tapi kita itu tidak pernah paham dan tahu letak manusia itu yang di mana. Kalau memang kamu manusia, kenapa kamu menyakiti? Itu mana? Nah, kalau kamu manusia, kenapa kamu saling menghina? Nah, itu termasuk bisa dikatakan bukan manusia itu kalau menurut saya. Ya bisa dikatakan binatang saja. Itu iya. Kalau manusia itu saya rasa indah kok Gus. Kita bisa menselaraskan. Makanya dalam kitab suci Al-Quran juga dikatakan sebagai manusia ini adalah manusia yang sempurna. Iya, kan begitu. Harusnya kan begitu. Terus kenapa kalau kita dikatakan sebagai manusia yang sempurna, kenapa kita harus saling menyalahkan, saling mengolok, saling mengejek? Mengapa begitu? Apakah benar-benar manusia ini sudah menjadi manusia seutuhnya? Apa emang benar-benar hanya sebagai manusia tidak utuh? Kalau manusia seutuhnya itu makanya sampean sering bilang kita harus menjadi manusia yang seutuhnya.
di mana kita harus memahami atas diri kita secara pribadi, letak dari sisi kemanusiawian kita terhadap sesama. Istilah kata begini saja, Gus. Bila mana kita manusia, kamu aku hina, sakit gak di dalam hati? Secara manusiawi seharusnya tidak, seharusnya Tidak. tapi secara kodrat, secara nyata, secara yang saya alami, saya merasa sakit hati Nah. masalahnya. Itu gitu. Kenapa? Kalau dia tidak sakit hati, dia paham akan sebuah kemanusiaan. Manusia. Nah, maksudnya gini, kemanusiaan itu biarlah kamu bertingkah seperti apa. Kita paham akan manusia secara utuh bahwa siapa, gimana ya ini kalau secara spiritual itu semua itu terjadi, otomatis itu bukan semata-mata bukan karena dia. Nah, kan gitu. Nah, pokoknya esensinya gini, Gus, kalau semua ya, kalau saya pribadi, kalau semua kebaikan yang ada di dunia ini milik Allah. Ya benar betul. Itu milik Tuhan lah. Kalau kejelekan ini Milik ya kita. milik kita lah. Kalau menurut Oke, saya oke. itu seperti itu. Saya potong dulu ya. Iya. Untuk ini saya tutup untuk masalah kenapa Desa Balun dikatakan Desa Pancasila, karena di sini adalah desa yang berbasis tiga agama dan itu bertoleransi, yaitu berbeda-beda tapi satu tujuan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Untuk selanjutnya nanti mungkin bisa lanjut sama Gus Ali sama Pak Toro. Saya pamit untuk terima kasih untuk Mbak Toro sama Gus Ali untuk penjelasannya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu tadi bincang-bincang secara eksklusif tentang Bhinneka Tunggal Ika. Semuanya begini, untuk Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, tidak semua manusia hanya yang berpancasila, tapi semua alam semesta harus berpancasila. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika itu kontak pertama yang harus kita benar-benar capai. Bhinneka Tunggal Ika, semua kita berbeda, semua apapun berbeda, harus berbeda semua. Tapi ingat, tujuan kita secara berketuhanan semua sama. Ingat, jangan pernah menyalahkan agama lain dan jangan pernah menyalahkan keyakinan orang lain. Apapun yang menjadi keyakinanmu, apapun yang menjadi keyakinanku, kerjakan sebaik mungkin, sesuai rasamu, sesuai apa yang kamu pahami. Jangan menyalahkan apapun. Ingat, kebenaran mutlak hanya milik Tuhan. Ingat saudara, kita semua manusia hakikatnya adalah tempat salah dan dosa. Yang paling benar dan yang paling benar adalah hanya Tuhan yang Maha Esa. Inilah Desa Balun, Desa Pancasila, dan berdaulatkan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, 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 rahayu.